Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau menyatakan, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ardh fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Yang terjemah dari hadis ini adalah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah di muka bumi ini, maka pelajarilah, nikmatilah hidangan tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadis yang disampaikan oleh Hadratur Rasul ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberi hidangan kepada kita, yaitu kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai selama kita hidup di dunia, maka kita tidak mau mengambil kesempatan untuk menikmati hidangan tersebut. Allah menegaskan dalam firman-Nya di surah Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Di dalam ayat ini sebagian mufassirin memahami lafaz laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, yang mana di dalamnya adalah ada dzikrukum, maka makna dzikr itu tidak lain adalah bisa memiliki makna, yaitu terangkat derajat kalian. Hal ini berdasarkan di dalam surah Al-Insyirah Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu, dalam arti nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu selalu menjadi pengingat bagi kita, dan Al-Qur'an itu termasuk isi kandungannya senantiasa berusaha kita laksanakan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang tersebut. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci Al-Qur'an ini mengangkat beberapa kaum dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan ternyata dengan Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala merendahkan seseorang dalam ungkapan dalam hadis ini wa yadh'u bihi akharin. Orang-orang yang direndahkan oleh Al-Qur'an karena ia merendahkan Al-Qur'an. Merendahkan dalam bahasa Arab bisa dengan menggunakan kosakata istihza atau menertawakan, atau istighfaf yaitu menganggap enteng, atau boleh jadi secara terang-terangan merendahkan yang disebut dengan sukhriyah. Adapun menurut ulama, jenis-jenis merendahkan Al-Qur'an ini adalah yang pertama adalah meremehkan eksistensi Al-Qur'an sebagai kalamullah. Lalu yang kedua, meremehkan Al-Qur'an dari segi kemukjizatannya. Lalu yang ketiga, mukjizat Al-Qur'an tidak pada durasinya sehingga ia dengan sombong mengatakan dapat membuat yang seperti Al-Qur'an. Lalu yang keempat, meremehkan dalam menafsirkan Al-Qur'an, atau dia menafsirkan secara sembrono mengikuti selera hawa nafsunya. Lalu yang kelima, meremehkan dari sisi pembacaannya, atau boleh jadi membaca secara asal-asalan, tidak mengikuti tata aturan sesuai dengan riwayat. Lalu yang keenam, meremehkan Al-Qur'an terkait dengan adab dan tata krama terhadap mushaf Al-Qur'an. Lalu yang ketujuh, meremehkan persoalan bagi seseorang yang sudah dikaruniai hafal Al-Qur'an, lalu dia meremehkan, mengabaikan terkait dengan mengulang hafalannya atau murojaah. Dan yang kedelapan, boleh jadi masuk dalam jenis meremehkan adalah meremehkan urgensi membaca Al-Qur'an. Tentunya ketika seseorang ini wa yadh'u bihi akharin, direndahkan dengan Al-Qur'an ini sesuai dengan konteks bagaimana dia merendahkan Al-Qur'an. Maka dari ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari mulai detik ini kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Karena Al-Qur'an sungguh adalah hidangan Allah di muka bumi ini. Maka sangat rugi bagi kita jika seumur hidup kita jangankan mengkaji isi kandungannya, membacanya saja boleh jadi masih ada yang belum benar. Maka mari kita tekadkan untuk memperbaiki bacaan kita dengan niat untuk mengagungkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa
وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.